Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Bang. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Bang. Alhamdulillah di kesempatan kali ini aku masih bisa sharing video ke teman-teman semua. Dan apa kabar nih mami-mami bunda-bunda yang ada di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Dan semoga wishlist kita di tahun ini bisa segera tercapai teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di video kali ini aku akan sharing evaluasi budget di minggu kedua, di minggu pertama teman-teman, mohon maaf, di bulan April tahun 2026. Masya Allah tabarakallah ya. Gak kerasa kita udah menginjak bulan keempat aja di tahun 2026 ini. Perasaan baru kemarin awal tahun kita bikin resolusi dan wishlist apa saja yang kita ingin capai. Dan Masya Allah sekarang udah menginjak di bulan April ya teman-teman. Nah untuk evaluasi aktualnya kita lihat dulu di Binder ya teman-teman. Untuk kategori yang pertama, di sini ada untuk anggaran food. Nah, di sini untuk food itu nggak ada sisa ya teman-teman. Jadi untuk aktual pemakaiannya itu di 105.000 dan sisanya itu 0. Kemudian untuk di anggaran snack atau jajan anak, di sini masih ada sisa 5.000. Berarti untuk aktual pemakaiannya di 30.000 ya teman-teman. Jadi untuk sisanya ada di 5.000. Mohon maaf tulisannya ya agak bagus teman-teman karena ya tempatnya juga minim banget ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini untuk anggaran bensin itu gak ada sisa ya teman-teman. Jadi untuk aktualnya di 15.000. Next untuk groceries. Sepertinya kita putar posisi ya teman-teman. Nah, di sini untuk groceries gak ada sisa sama sekali ya teman-teman, karena di awal minggu itu pengeluaran tuh pasti bebarengan ya. Jadi aku tuh belanjanya sekalian gitu teman-teman. Untuk gas dan sampah ini belum terpakai anggarannya. Tapi untuk darahnya nggak akan aku ambil karena ini untuk keperluan gas dan sampah ya. Next untuk kids need ini nggak ada sisa juga. Kemudian untuk anggaran istri atau wife nggak ada sisa. Listrik, wifi itu online atau di non cash ya. Paket data ini belum terpakai karena nggak bakal cukup ya beli kuota untuk yang harian. Aku biasanya beli kuota tuh mingguan, kalau nggak bulanan sih biasanya. Soalnya untuk paket data ini aku pakainya hanya untuk kebutuhan aku saat di luar rumah seperti WA atau Instagram, TikTok atau YouTube beberapa sesekali aja sih teman-teman maksudnya ya. Next untuk sinking fund juga ini belum terpakai karena di akhir minggu keempat akan aku saving ya. Jadi untuk anggarannya juga nggak bakal aku ambil. Oke, udah selesai evaluasi di minggu pertama. Next kita akan membuat budget di minggu kedua. Nah, di sini langsung aja ya teman-teman. Aku tulis anggaran apa saja yang aku butuhkan di minggu kedua ya teman-teman. Sebenarnya pasti nggak jauh berbeda, cuman mungkin ada beberapa nominal yang sedikit berbeda. Nah, untuk minggu kedua ini terbilang dari tanggal 10 sampai tanggal 17. Nah, buat kalian yang nanya kenapa di minggu pertama itu mulainya di tanggal 3, karena ya qadarullah ada keterlambatan ya dari kantor, jadi kita harus menerima saja ya. Alhamdulillah segitu juga kita tetap bisa gajian atau bisa mengelola keuangan. Nah, 2 harinya itu gimana? Aku biasanya mengcover ya si 2 harinya itu pakai dana jaga-jaga ya teman-teman. Jadi aku udah mengcover biar kita nggak over budget atau nggak berhutang teman-teman. Untuk anggaran kedua di sini kita tulis rincian pengeluaran.
Kemudian untuk budget, aktual, dan sisa. Oke, jenis pengeluaran yang pertama ada food, snack, kemudian bensin, groceries, gas dan sampah. Nah, ini gas dan sampah kenapa anggarannya aku satuin teman-teman, karena ya nominalnya juga nominal kecil ya, jadi menurut aku disatuin juga masih oke. Dan tentunya untuk pemakaiannya juga berbeda ya, kalau misalkan sampah itu di akhir minggu dan biasanya untuk gas itu di minggu kedua gitu teman-teman. Nah, ini untuk rincian pengeluaran di minggu kedua. Untuk nominalnya sendiri pasti berbeda ya teman-teman, mungkin ada beberapa kategori aja sih. Untuk food aku anggarkan di 105.000. Dan lanjut untuk budget jajan, aku anggarkan 30.000 di minggu ini. Next, bensin seperti biasa 15.000. Untuk groceries di minggu kedua ini aku budgetin gak terlalu banyak ya, karena alhamdulillah di minggu pertama itu aku udah belanja sekalian. Jadi ini hanya beberapa yang kurang seperti sabun dan terigu kayak gitu kalau misalkan aku membutuhkan ya. Gas dan sampah 10.000 di setiap minggunya. Kebutuhan istri juga 10.000. Kebutuhan anak juga sama 10.000. Next, untuk kuota aku anggarkan 5.000. Dan sinking fund alhamdulillah aku bisa isi sebanyak 15.000. Kita hitung untuk total pengeluaran di minggu ini ada di nominal berapa. Oke, untuk anggaran di minggu kedua ini sebanyak 220.000, teman-teman. Buat kalian yang aneh kenapa bisa anggarannya minim gitu, pertama, untuk kewajiban itu aku udah simpan di non-cash ya, seperti listrik, wifi ya. Nah, kemudian yang kedua, ini untuk kondisi aku, istri dan 1 anak ya. Untuk paksu karena aku LDM bersama Pak suami ya teman-teman. Jadi 2 minggu sekali biasanya kami baru bisa bertemu. Nah, untuk anggarannya sendiri bagaimana? Jadi untuk anggaran paksu itu udah aku siapkan di awal bulan ya teman-teman. Nanti setiap jadwal paksu pulang biasanya aku menambahkan budgetnya. Cuman untuk nominalnya nggak bisa aku share di sini. Oke, alhamdulillah untuk rencana pengeluaran di minggu kedua ini alhamdulillah sudah selesai. Next kita ke staffing di video berikutnya ya teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mantengin video aku sampai selesai. Semoga video aku ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian semua di rumah. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye bye.